Halo guys, balik lagi bareng saya Rama dari RTS Interior. Di video kali ini saya akan melanjutkan presentasi proyek kedua saya di tahun 2026, atau bisa dibilang ini adalah part 2-nya. Kalau di video sebelumnya saya sudah membahas desain pantry, di video kali ini kita akan masuk ke pembahasan lemari divider dan juga lemari kamuflasenya guys. Jadi untuk lemari divider ini, konsumen maunya lemari ini enggak terlalu terlihat seperti lemari, tapi lebih berfungsi sebagai pembatas antara ruang tamu dan juga ruang keluarga. Selain itu, desainnya juga dibuat bisa dilipat. Nah, di bagian awal saya menambahkan kusen sebagai dudukan engsel lemarinya. Supaya tampilannya nggak monoton, kusennya juga saya kasih aksen list gold. Di sebelah kusen, saya menambahkan kabinet penyimpanan. Dan untuk ruangannya, kabinetnya saya bagi menjadi 5 ruang. Ukurannya juga cukup lega ya untuk kebutuhan penyimpanan. Oh iya guys, lemari divider ini punya dua sisi, depan dan belakang, jadi tampilannya tetap rapih dari kedua arah. Untuk pintunya saya desain seperti ini nih guys. Jadi di bagian tengah saya tambahkan aksen kisi-kisi, lalu dipadukan dengan list gold supaya feel modern kontemporernya lebih dapet. Di bagian sebelah lemari penyimpanan saya menambahkan tiang supaya tampilannya terlihat lebih kokoh. Lalu saya juga tambahkan aksen list gold biar tetap selaras dengan desain sebelumnya. Oke, next kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu lemari penyimpanan yang saya buat terbuka. Tujuannya supaya tampilannya nggak terlalu masif. Di bagian ini juga saya tambahkan laci penyimpanan dengan finishing HPL marmer hitam, biar kesan mewahnya lebih dapet guys. Supaya lebih selaras, saya tambahkan tiang yang sama seperti di bagian sebelumnya. Lalu area lemari terbukanya juga saya ulangi lagi, biar ada irama dan tampilannya lebih seimbang. Oke, next di bagian selanjutnya di area paling pojok ini saya buat melengkung. Soalnya posisi lemari ini ada di tengah ruangan. Jadi saya khawatir kalau pakai sudut tajam nanti bisa kepentok pas orang lewat. Kan gak nyaman ya. Selain itu saya juga tambahkan satu tiang lagi nih guys, supaya konstruksinya ini lebih terlihat kokoh. Jadi untuk bagian paling pojok kanan ini memang saya sengaja buat terbuka lebar supaya nantinya bisa digunakan untuk meletakkan pajangan berukuran besar, tapi tetap dapat feel sebagai divider sekaligus berfungsi sebagai lemari displaynya. Nah, desainnya kurang lebih seperti ini ya guys. Memang sengaja saya buat tidak mentok sampai ke plafon, karena nantinya lemari ini bisa dibuka dan dilipat. Alhamdulillah konsumen juga setuju dengan desain yang saya buat ini. Nah, gambaran diletakkan pajangannya kurang lebih seperti ini guys. Oke, sekarang kita masuk ke pekerjaan berikutnya, yaitu lemari kamuflase di area tangga. Jadi kondisi di lapangan seperti ini. Di balik dinding ini ada tangga menuju ke lantai 2. Nah, untuk awalnya saya letakkan kusen dulu nih sebagai dudukan untuk engsel. Dan untuk bentuk lemari kamuflasenya seperti ini ya guys. Jadi saya bagi menjadi 4 ambalan, kurang lebih tampilannya seperti ini. Di setiap ambalan juga saya tambahkan kupingan yang bisa digunakan sebagai handle untuk membuka lemarinya. Terus apakah berat? Nggak berat guys, karena di bagian bawah kita pakai roda, ditambah engsel tanam berukuran besar, jadi tetap ringan saat dibuka. Untuk di bagian sebelah lemari kamuflase ini, konsumen ingin menambahkan lemari penyimpanan dengan pintu kaca, supaya lemari kamuflasenya bisa lebih tersamarkan dan nggak terlalu kalau ini tuh bentuknya lemari kamuflase. Oke guys, jadi untuk area ruang keluarga kurang lebih seperti ini ya lingkup pekerjaannya, meliputi lemari divider dan juga lemari kamuflase di area depan tangga. Next kita lanjut ke ruangan berikutnya ya guys, yaitu dapur kotor. Untuk kondisi lapangannya di sini sudah ada meja beton. Di bagian kompor, top table-nya sedikit turun, dan di sebelah kanan ada kitchen sink. Jadi cukup standar, kita tinggal tambahkan kabinet untuk mengisi area meja beton. Dan saya juga kasih satu laci di bagian kiri untuk rak sendok. Dan untuk kabinet atasnya, saya buat nggak full sampai plafon ya.
saya sejajarkan saja tingginya dengan tinggi openingan pintu. Nah, kalau dilihat dari depan tampilannya seperti ini guys. Oke guys, sekarang kita lanjut ke tahap rendering dan kita coba simulasikan jadi video menggunakan AI. Let's go! Ya, dari garis awal di atas kertas putih, ide kecil mulai dirangkai jadi lebih rapi. Kebutuhan klien datang dengan detail spesifik, diterjemahkan jadi desain yang lebih estetik. Divider hadir bukan sekadar pembatas, fungsi berjalan visual tetap di atas. Hidden door kamuflase tersamarkan, di baliknya ruang tetap dimaksimalkan. Detail kecil dijaga di setiap sisi, list goal tipis memberi